Ya, kita lakukan saja apa yang kita lakukan ya. Kok kita juga beli koin dari bursa lakukan barter kok. Saya saja beli koin dari bursa barter di tetangga. Walletnya tidak apa-apa kok sampai saat ini. Kenapa harus takut? Itu rumor-rumor yang bikin kita itu takut ya untuk membeli koin dari bursa. Nah, kalau kita pioneer semua sudah takut ya, oknum-oknum yang sengaja buat rumor-rumor seperti itu senang sudah mereka. Kenapa saya bilang? Ya, karena kita sudah tidak mungkin membeli lagi ya, tinggal mereka aja, ya kan? Nah, mengenai yang marketplace ya, yang mungkin kita sudah lihat, kita mau barter mobil aja harus 1.000 pai. Ya mungkin saat ini mereka ikut harga yang ada di bursa. Tapi nanti sesudah itu kan, kalau sudah GCV kita sudah digaungkan ya enggak mungkin lagi. Nah, saya pun juga ya kalau ada marketplace yang kok koinnya saya harus barter mobil 1.000 pai. Saya pikir-pikir ya, dengan saya punya nilai penambangan, apalagi saya solo. Persetan dulu siapa mau pergi barter di toko kamu kok harus keluarkan banyak koin, ya kan? Nah, akhirnya apa? Si marketplace tersebut jadilah marketplace jangka pendek. Karena kenapa? Tidak ada satupun yang mau pergi barter. Kau barter sendiri, kau punya barang, ya toh? Nah, jadi saya rasa masih banyak ya sahabat pioner terkasih ya yang belum paham ya, yang hanya ikut menambang pai, tidak pernah membaca ya mungkin berita dari Kortim atau Berandapi, cuma dengar edukasi ya yang menjanjikan ya, yang mengatakan bahwa jangan melakukan barter P2P ya, itu ya 0,0 sekian aja sudah sangat berarti loh. Bisa 5M, 4M, juta-jutaan loh. Nah, kalau tidak ekosistemnya tidak berjalan ya, kau punya GCV mau datang dari Hong Kong, turun dari langit, ya, harus berjuang loh. Itu rumor yang beleng-beleng dia punya nama. Masa mata uang rupiah mau samakan dengan dolar? Ya tidak mungkin lah. Indonesia ya rupiah, Amerika sana ya dolar, negara Eropa ya dolar, negara Asia lain dengan mereka punya mata uang. Itu rumor penyesatan saya bilangnya. Jadi tidak usah tanggapi. Kalau yang paham, kalau yang tidak paham belajar banyak lagi. Gitu loh. Jadi jangan mau dengar itu rumor-rumor yang tidak jelas itu. Lakukan saja apa yang harus kita lakukan ya. Apalagi saat ini di wallet kita itu ada yang kuning. Saya punya wallet ini tidak pernah berubah mulai dari awal pertama pemetaan itu ya. Tidak pernah tentatif sampai detik ini. Aman kok saya punya wallet. Ya mungkin ada yang sudah kuning di 3, kuning di 6, sampai kuning di 9, kuning semua. Itu karena apa? Mungkin sesuai amal dan perbuatan. Kenapa? Malas melakukan, banyak bicara ya, tapi tidak pernah mengaktifkan walletnya. Mau testnet aja ada yang diarahkan ke testnet, otomatis ya mereka itu kan tidak melakukan testnet, apalagi testnet saja tidak mau, apalagi mau P2P. Rugi katanya 0,00 sekian, itu rugi bapak-bapak, bunda-bunda. Simpan aja, nanti ada bank BRI, bank ini itu yang bisa memfiatkan koinnya. Pergi di sana ya, bilang, Pak security, saya mau cairkan duit. Kalau itu security di bank BRI itu tidak tendang keluar kita ya. Mau cairkan mana? Di bank mana? Uang mana? Koin saya. Nah, itu karena apa? Dengar edukasi yang menjanjikan, sehingga kita malas melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Sudah dengar. Nah, kita nanti tinggal tunggu aja, sudah ada bank yang terhubung. 0,0 sekian itu luar biasa loh. Ya itu, mereka jadi malas. Yang hanya dengar edukasinya yang menjanjikan, ya nanti saya kasih kamu mobil, saya kasih kamu motor, saya kasih kamu batang ya, mohon maaf, batang emas, Bunda Asrin, batang emas maksudnya, itu loh. Mana itu hanya janji.
kumpul masa untuk menyebarkan berita-berita rumor yang tidak jelas. Nanti di situ mulai manfaatin sudah para pioner. Kamu mau ini ya? Tapi dengan satu syarat, ada duit inilah, ada duit itulah. Jangan mau dibodohi lagi. Itu saya sarankannya. Memang edukasi kami, cara bicara kami seperti ini ya. Bapak-bapak, bunda-bunda, sahabat pioner terkasih. Kami punya gaya bicara seperti ini. Walaupun ada yang mengatakan kita tidak konspiratif apa tidak peduli. Memang inilah kami punya cara edukasi. Intinya kami mau itu semua pioner ya, sahabat pioner terkasih itu ya aman. Ya kan walletnya ya. Lakukanlah yang sudah migrasi akunnya itu. Kalau tidak punya koin beli di bursa. Lakukan. Ada pertemuan kopdar kecil-kecil di mana ikut. Aktifkan walletnya. Saya mau barter ini. Saya udah ada koin beli dari bursa. Tidak masalah kok. Kenapa harus pergi dengar itu rumor-rumor? Itu rumor-rumor penyesatan. Itu loh. Silakan Mang Adon. Oke, terima kasih Bunda ya. Bunda Elsa juga minta waktunya sedikit, barangkali ada sedikit keringanan untuk para pioner setia ya. Jadi saya ingin menyederhanakan saja ya, yaitu tentang tema kita pada malam ini, perbedaan antara nilai PAI GCP dan harga PAI di bursa. Jadi yang pertama, kita perlu ingat dan harus, kalau menurut saya, tekankan dan simpan dalam hati apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis secara langsung, yang mana mengatakan bahwasanya PAI bernilai sama dengan nilai yang diberikan oleh pioners. Jadi kalau misalkan ada yang bursa, ya saya tidak mengatakan pioner atau siapa, bursa lah gitu. Kalau misalkan bursa menilai PAI dengan harga segitu, ya biarkan gitu. Lah kita sebagai pioner menilainya seberapa besar. Itu pernah saya juga menyampaikan kepada Koji ya, terus ganti nama jadi siapa lupa saya, salah satu pioner dari Amerika juga kalau nggak salah. Itu langsung terdiam ketika beliau membuat status atau postingan di Twitter yang bunyinya itu apa perbedaan antara nilai dan harga. Oke, saya katakan, saya balas ya di situ, harga itu sesuatu yang ditentukan dan jelas bisa berubah. Tapi kalau nilai itu tidak ada batasnya. Contoh, kalau misalkan kita punya barang, ya, ini misalkan lukisan, itu saya sendiri yang punya lukisan itu, ya kan? Kalau misalkan saya ingin menilai lukisan itu dengan seberapa besar, ya terserah saya, itu. Kalau misalkan dia ada yang nawar harganya misalkan 20 juta, nah, kalau menurut saya kurang, nggak segitu nilai lukisan ini. Gitu. Jadi nilai itu tidak terbatas sebetulnya, itu kan? Itu yang pertama. Dan ingin juga menyederhanakan apa yang tadi Mbak Bill sampaikan. Di sini sudah ada saya beberapa catatan yang perlu disampaikan. Poin yang paling penting yang perlu digarisbawahi yaitu adalah PAI sebagai mata uang digital. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena mata uang digital itu berbeda dengan koin tradisional. Oke, itu jelas ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya ekosistem. Buat apa Core Team membangun ekosistem, mengadakan hackathon sampai bertahun-tahun, terus para duta pengembang juga membuat banyak aplikasi gitu. Kalau misalkan nanti nilainya